kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita dapat mengendalikan sifat atau pikiran yang oversensitif. Nah, dalam bahasa psikologinya, orang dengan oversensitif ini disebut dengan highly sensitive person atau HSP. Nah, adapun ciri-ciri umum orang dengan HSP itu ada 6. Yang pertama adalah moodnya dia tergantung dari mood-mood orang di sekitarnya. Jadi apabila orang di sekitarnya itu moodnya kurang baik, ya dia juga jadi kurang baik. Kalau orang-orang di sekitarnya tuh moodnya enak, ya dia juga jadi enak. Gitu. Yang kedua adalah terlalu peka terhadap suara yang bising atau cahaya yang terlalu terang. Gitu. Yang ketiga adalah gampang tersindir atau dia gampang baperan gitu lah ya. Istilah sekarang tuh baperan gitu ya, mudah tersinggung gitu ya. Nah, yang keempat adalah dia merasa apapun yang terjadi di depan dia itu ada kaitannya dengan dirinya. Gitu. Contohnya, bila kita datang ke suatu pertemuan gitu ya, contohnya arisan atau perkumpulan gitu ya. Nah, kita melihat teman kita si A dengan si B itu sedang berbisik-bisik dan tertawa-tawa gitu, dan kita merasa mereka sedang membicarakan kita gitu. Padahal itu belum tentu mereka membicarakan kita, tapi di pikiran kita, di perasaan kita itu kita merasa tersindir, merasa tersinggung gitu, mereka sedang membicarakan kita gitu ya. Yang kelima adalah terlalu sering memikirkan perkataan orang lain. Jadi dimasukkan ke hati ya, omongan orang dimasukkan ke hati gitu. Contohnya, sebenarnya orang itu sedang bercanda ya, misal kita nggak hobi jajan gitu ya, nggak hobi membeli sesuatu, membeli pakaian atau membeli barang-barang yang di luar dari kebutuhan kita gitu. Tapi ini ada teman yang sifatnya dia ceplas-ceplos omongannya gitu. Padahal dia sedang bercanda tuh sebenarnya, dia ngomong begini, ih kamu pelit amat sih, nggak pernah beli barang-barang atau nggak pernah beli makanan. Kalau punya duit jangan disimpan dong, nanti jadi busuk loh gitu. Nah, padahal kan dia sedang bercanda ya. Tapi karena kita orang yang sensitif, nah kita merasa omongan itu sangat menusuk hati kita gitu loh. Kita merasa tersinggung dengan omongan itu gitu. Yang ada kita jadi keloro-loro gitu kalau orang Jawa bilang ya. Jadi merasa sedih sekali gitu dengan perkataan dia gitu ya. Nah kayak gitu. Dan yang keenam, yang terakhir adalah itu ada pada satu titik ya, kita mengurusi urusan orang lain yang bukan menjadi urusan kita. Demi apa? Demi supaya orang lain itu kita dapat menyenangkan hati orang lain itu gitu. Nah ini contohnya begini, teman kita si A gitu ya, teman kita si A itu dia sedang berselisih paham dengan si B gitu kan. Padahal kita dekat dengan si A nih. Nah karena kita nggak enak dengan si A ini, jadi seolah-olah kita tuh pro ke si A gitu dah. Dan kita merasa kita menjauhi si B gitu. Karena apa? Karena kita merasa kita nggak enak dengan teman kita si A ini, karena kita deket kan dengan dia. Jadi seolah-olah kita tuh pro ke si A gitu. Padahal itu kan masalah mereka berdua gitu. Itu masalah A dengan si B, dan seharusnya kita nggak ikut campur. Kita harusnya ada di titik netral gitu. Kita tidak pro terhadap A maupun tidak pro terhadap B gitu. Tapi ini karena itu kita merasa nggak enak karena demi menyenangkan hati si A gitu. Nah kita pro terhadap si A. Nah
Nah, contohnya seperti itu ya. Dan sering juga terjadi saat kita sedang bermain medsos ya. Contohnya kayak FB, Twitter, Instagram gitu ya. Apabila kita senang menuliskan tentang wawasan, tentang pengalaman, tentang pengetahuan yang kita miliki di medsos itu, kita kan sadar bahwa orang itu ada pro dan kontra dengan kita, ada yang suka atau tidak suka dengan kita. Nah, yang tidak suka ini, nah dia sering julid gitu ya, dalam bahasa gaulnya tuh sering julid gitu, bilang, alah tulisan kayak gitu aja kok ditulis gitu, alah tulisan kayak gitu cuma teori gitu, kayak gitu. Dan kita merasa tersinggung gitu ya, duh kita kok nggak dihargai, kita merasa dilecehkan, dikerdilkan gitu, tidak dihargai gitu ya. Dan akhirnya kita berubah haluan gitu, kita jadi mutung gitu, jadi mutung itu jadi apa ya, jadi putus asa gitu, kita nggak mau menulis lagi gitu, atau kita berubah haluan menjadi tulisan-tulisan yang kurang kita minati gitu, yang tidak sesuai dengan hati nurani kita gitu, kayak gitu. Itu karena kita juga terlalu sensitif ya, gitu. Harusnya ya cuek aja, orang mau ngomong apa ya kan, ini hidup kita ya kan, ini halaman kita ya kan, mau kita tulis apa kayak itu ya terserah kita sebenarnya. Kita nggak usah peduli atas omongan orang lain, apalagi orang lain itu orang yang kontra, orang yang tidak menyukai kita. Nah, di sini saya akan bagikan tips caranya bagaimana kita dapat mengurangi sifat yang oversensitif atau orang dengan HSP ini ya. Nah, yang pertama adalah penerimaan diri. Penerimaan diri bahwa kita itu tercipta sudah sempurna adanya. Ya kan? Penerimaan diri bahwa kita itu harus menyayangi diri kita, mencintai diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan itu apa adanya. Yang kedua adalah kita harus fokus dan sadar akan tujuan hidup kita. Dengan kita fokus dan sadar akan tujuan hidup kita, kita tidak usah memperdulikan omongan orang lain gitu. Jadi kita nggak usah ambil hati omongan orang lain yang menurut kita itu tidak sesuai dengan hati nurani kita, tidak sesuai dengan apa yang kita sukai gitu. Udah cuekin aja, masa bodoh, EGP gitu ya, emang gue pikirin gitu ya. Yang penting adalah kita harus fokus dengan tujuan hidup kita, itu yang lebih penting. Nah, yang ketiga adalah jadikan rasa atau pikiran yang oversensitif ini sebagai tindakan yang positive thinking gitu. Jadi sebenarnya sifat yang oversensitif ini tidak jelek juga kok. Ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, kekurangannya yang telah saya sebutkan tadi ya kan, bahasan di awal, tapi kelebihannya juga ada gitu. Kelebihannya adalah orang dengan HSP yang oversensitif ini, satu, dia jadi lebih peka terhadap orang lain, terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua, dia jadi lebih empatik kepada orang lain. Yang ketiga, dia menjadi lebih peduli terhadap keadaan orang lain maupun keadaan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, dia menjadi pendengar yang baik atas keluh kesah orang lain. Jadi dia tempat curhat yang enak ya, orang lain untuk curhat, untuk sharing, untuk tukar pikiran gitu. Dan yang kelima, dia mempunyai sifat yang lebih peka untuk intuitif ya, lebih jeli gitu.
dan dia bisa membaca orang lain, membaca karakter orang lain gitu. Yang keenam, dia itu orangnya lembut, jadi dia tidak tahan terhadap kekerasan gitu. Dia tidak tahan terhadap kebisingan gitu. Dan yang ketujuh, dia tuh orangnya apa adanya. Jadi ya apa adanya saya seperti ini, jadi tidak munafik. Yang kedelapan, dia selalu bersemangat. Bersemangat bahwa dia bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang diinginkannya, dengan kata hatinya, dengan intuitifnya. Jadi dia menuruti apa yang menjadi intuisi atau kata hatinya. Dan yang ke-9, dia menjadi seorang pemikir yang detail gitu. Jadi seorang pemikir yang detail. Yang ke-10, biasanya orang yang peka ini dia lebih senang ke hobi yang berkaitan dengan bidang seni. Entah itu seni lukis, seni suara, seni musik, seni peran. Karena di sini dia bisa mengekspresikan perasaannya ke dalam bidang-bidang tersebut. Ya, jadi positifnya tuh banyak ya. Kurang lebih seperti itu ya teman. Nah, segitu ya dulu ya teman bahasan kita kali ini. Semoga bisa menjadi inspiratif dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan atau gagasan bahasan apalagi yang ingin kita kupas pada next konten video saya, silakan teman-teman tulis di bawah video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng apabila ada video saya upload terbaru. Jadi teman-teman tidak ketinggalan ya untuk menonton video terbaru saya. Ya teman-teman, jadikan teman-teman pribadi yang pandai bersyukur, pribadi yang lebih menerima diri apa adanya, lebih menyayangi diri, mencintai diri sendiri, dan pribadi yang indah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Rahayu.